Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sukasi dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pembelajaran inovatif. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 1 Lintang Ayuwandani dengan nomor NIM 14014193331, 2 Randy Priyanto dengan nomor NIM 14014193332, 3 Rido Rijali dengan nomor NIM 14014193333. Hakikat pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran ini mempunyai 2 komponen yang terlibat, yaitu belajar dan juga mengajar. Pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif merupakan suatu pemaknaan terhadap proses pembelajaran yang bersifat komprehensif yang berkaitan dengan berbagai teori pembelajaran modern yang berlandaskan pada inovasi pembelajaran. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru atau konvensional. Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk siswa agar belajar. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, pemahaman konteks siswa menjadi bagian yang sangat penting karena dari seluruh rancangan proses pembelajaran dimulai. Hubungan antara guru dan siswa menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Otonomi siswa dan subjek pendidikan menjadi titik acuan seluruh perencanaan dan proses pembelajaran, dengan mengacu pada pembelajaran aktif dan inovatif. Model-model pembelajaran inovatif. 1. Model pembelajaran langsung, yaitu salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Arens 1997. Istilah lain model pengajaran langsung dalam Arens 2001 antara lain training model, active teaching model, mastery teaching, explicit instruction. Ciri-ciri model pengajaran langsung dalam Kasdi dan Nur 2000 adalah sebagai berikut. 1. Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian belajar. 2. Sintaks atau pola keseluruhan dan luar kegiatan pembelajaran. 3. Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar. Model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan baik. Pada model pembelajaran langsung, terdapat 5 fase yang sangat penting. Fase yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Fase 2, mendemonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Fase 3, membimbing pelatihan. Fase 4, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Fase 5, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Yang kedua, model pembelajaran diskusi kelas. Pemanfaatan diskusi oleh guru mempunyai arti untuk memahami pikiran siswa dan memproses gagasan dan informasi yang diajarkan melalui komunikasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung, baik antara siswa maupun komunikasi guru dengan siswa. Sehingga diskusi menyediakan tatanan sosial yang dapat membantu siswa menganalisis proses berpikir mereka. Berikut ini langkah-langkah penyelenggaraan model diskusi Think, Pair, Share. Tahap 1, menyampaikan tujuan dan mengatur siswa. Kegiatan guru 1 yaitu menyampaikan pendahuluan.
A. Motivasi, B. Menyampaikan tujuan dasar diskusi, dan C. Apersepsi. Kemudian tahap 2 mengarahkan diskusi. Kegiatan guru yaitu 1. Menjelaskan tujuan dari diskusi. Tahap selanjutnya 3 yaitu menyelenggarakan diskusi. Kegiatan guru 1. Mengajukan pertanyaan awal atau permasalahan. 2. Modeling. Tahap keempat yaitu mengakhiri diskusi. Kegiatan guru yaitu 1. Membimbing atau mengarahkan siswa dalam mengerjakan LKS secara mandiri atau think, berpikir. Kemudian yang kedua, membimbing atau mengarahkan siswa dalam berpasangan, pair. Selanjutnya yang ketiga, membimbing atau mengarahkan siswa dalam berbagi atau share. Dan yang keempat, menerapkan waktu tunggu. Dan yang kelima, membimbing kegiatan siswa. Tahap kelima yaitu melakukan tanya jawab singkat tentang proses diskusi. Kegiatan guru yaitu 1. Menutup diskusi. Yang kedua, membantu siswa membuat rangkuman diskusi dengan tanya jawab singkat. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Slomo Saran mengilhami peminat model pembelajaran kooperatif untuk membuat setting kelas dan proses pengajaran yang memenuhi 3 kondisi, yaitu A. Adanya kontak langsung, B. Sama-sama berperan serta dalam kerja kelompok, dan yang C. Adanya persetujuan antara anggota dalam kelompok tentang setting kooperatif tersebut. Hal penting dalam model pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa dapat belajar cara bekerja sama dengan teman. Teman yang lebih mampu dapat mendorong atau menolong teman yang lemah. Dan setiap anggota kelompok tetap memberi sumbangan pada prestasi kelompok. Para siswa juga mendapat kesempatan untuk bersosialisasi. Terdapat beberapa tipe model pembelajaran kooperatif seperti tipe Student Teams Achievement Division, tipe Jigsaw dan investigasi kelompok, dan pendekatan struktural. Keempat tipe tersebut mempunyai perbandingan seperti pada tabel, yaitu aspek tujuan kognitif tipe STAD, informasi akademik sederhana, tipe Jigsaw, informasi akademik sederhana, investigasi kelompok, yaitu informasi akademik tingkat tinggi dan keterampilan inquiry, dan pendekatan struktural, informasi akademik sederhana. Untuk aspek tujuan sosial, pada tipe STAD, kerja kelompok dan kerjasama. Untuk tipe Jigsaw, kerja kelompok dan kerjasama juga. Dan untuk investigasi kelompok, kerjasama dalam kelompok kompleks. Dan untuk pendekatan struktural, keterampilan kelompok dan keterampilan sosial. Untuk aspek struktur tim, pada tipe STAD, kelompok heterogen dengan 4 atau 5 orang anggota. Dan untuk tipe Jigsaw, kelompok belajar heterogen dengan 5 sampai 6 anggota menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Dan untuk investigasi kelompok, kelompok belajar dengan 5 sampai 6 anggota heterogen. Dan untuk pendekatan struktural, bervariasi berdua, bertiga kelompok dengan 4 sampai 6 anggota. Dan untuk aspek pemilihan topik pelajaran, tipe STAD ini biasanya dipilih oleh guru, dan tipe Jigsaw juga biasanya guru, dan investigasi kelompok oleh siswa, dan pendekatan struktural juga biasanya oleh guru. Pada aspek tugas utama, tipe STAD, siswa dapat menggunakan lembar kegiatan dan saling membantu untuk menuntaskan materi belajarnya. Pada tipe Jigsaw, siswa mempelajari materi dalam kelompok ahli, kemudian membantu anggota kelompok asal mempelajari materi itu. Dan investigasi kelompok, siswa menyelesaikan inquiry kompleks. Dan pendekatan struktural, siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sosial dan kognitif. Dan pada aspek penilaian, tipe STAD ini menggunakan tes mingguan. Sedangkan tipe Jigsaw bervariasi, dapat berupa tes mingguan. Investigasi kelompok yaitu menyelesaikan proyek dan menulis laporan, dapat menggunakan tes soal esai. Dan untuk pendekatan struktural itu bervariasi. Selanjutnya untuk aspek pengakuan, tipe STAD ini menggunakan lembar pengetahuan dan publikasi lain. Tipe Jigsaw menggunakan publikasi lain, dan investigasi kelompok
menggunakan lembar pengetahuan publikasi lain. Sedangkan untuk pendekatan struktural bervariasi. Nah, kemudian 4. Contoh-contoh model pembelajaran inovatif dan langkah-langkah penerapannya. A. Yaitu role playing. Langkah-langkah yaitu pertama, guru menyusun menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Kemudian menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario 2 hari sebelum KBM. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang. Yang keempat, memberikan penjelasan tentang kompleks yang ingin dicapai. Kelima, memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. 6. Masing-masing siswa duduk di kelompoknya, masing-masing memperhatikan skenario yang sedang dipergerakkan. Yang ketujuh, setelah selesai dipresentasikan atau dipentaskan, masing-masing siswa diberikan kertas sebagai lembar kerja untuk membahas. Dan yang ke-8, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya. 9. Guru memberikan kesimpulan secara umum. Dan 10-11, evaluasi dan penutup. Kemudian B, ada group investigation. Langkah-langkah yaitu pertama, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Yang ketiga, guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas sehingga satu kelompok mendapatkan tugas satu materi yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif berisi penemuan. Yang kelima, setelah selesai diskusi lewat juru bicara, ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompok. Yang keenam, guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan kesimpulan. Yang ketujuh, evaluasi, dan yang terakhir 8, penutup. Yang C, ada talking stick. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, guru menyiapkan sebuah tongkat. 2. Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi pada pegangan atau pakainya. Yang ketiga, setelah selesai membaca buku dan mempelajari, mempersilahkan untuk menutup bukunya. Dan keempat, guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan dan siswa memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya. Yang kelima, guru memberikan kesimpulan. Dan keenam, evaluasi. Dan terakhir 7, penutup. Kemudian D, bertukar pasangan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, setiap siswa mendapat satu pasangan. Bisa ditunjuk oleh guru atau siswa memilihnya sendiri. Kemudian yang kedua, guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan pasangannya tersebut. Yang ketiga, setelah selesai setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan yang lain. Kemudian yang keempat, kedua pasangan tersebut bertukar pasangan masing-masing. Pasangan yang baru ini saling menanyakan dan mengukuhkan jawaban mereka. Kemudian yang kelima, teman baru yang didapatkan dari pertukaran pasangan tersebut kemudian dibagikan kepada pasangan semula. Yang E, ada snowball throwing, yaitu langkah-langkahnya. Untuk pertama, guru menyampaikan materi yang akan disampaikan atau yang akan disajikan. Kemudian guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua untuk memberikan penjelasan tentang materi. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya yang lainnya. Kemudian masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian kertas dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain. Setelah siswa dapat satu pertanyaan atau satu bola itu, diberikan kesempatan pada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Dan yang ketujuh, bisa evaluasi. Dan ke-8 terakhir, penutup. Selanjutnya F, fasilitator and explaining. Siswa atau peserta didik mempresentasikan ide atau pendapat pada rekan peserta lainnya dengan langkah-langkah. 1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian 2. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada peserta didik lainnya, baik melalui konsep maupun lainnya. 4. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. Dan 5. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. Kemudian 6. Penutup. G. Course Review Hooray.
Langkah-langkahnya yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru mendemonstrasikan materi. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa tanya jawab. Kemudian yang keempat, untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak, bisa 9, 15, atau 25, yaitu sesuai dengan kebutuhan, dan tiap kotak itu diisi angka sesuai dengan selera masing-masing siswa, bebas. Kemudian yang kelima, guru memaksa membaca soal secara acak dan siswa menuliskan jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan. Kalau benar dikasih tanda O, kalau salah X, silang. Kemudian yang keenam, siswa yang sudah mendapatkan tanda O, vertikal atau horizontal atau diagonal harus berteriak hore atau yang lainnya. 7, nilai siswa dihitung dari jawaban yang benar atau jumlah hore yang diperoleh. Kemudian 8, penutup. Nah, untuk seterusnya itu demonstration. Nah, host materinya memerlukan peragaan atau percobaan, misalnya Gusen. Langkah-langkahnya, guru menyampaikan TPK. Yang kedua, guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, siapkan bahan atau alat yang diperlukan. Yang keempat, menunjukkan seseorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. Yang keempat, yang kelima, seluruh siswa memperoleh demonstrasi dan menganalisa. Yang keenam, tiap siswa atau kelompok mengemukakan hasil analisanya dan juga pengalaman siswa didemonstrasikan. Yang ketujuh, guru membuat kesimpulan. Nah, untuk yang I, explicit instruction atau pengajaran langsung. Nah, belajar langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedur dan pengetahuan deklaratif yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Langkah-langkahnya: 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Yang keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan. Kemudian C, Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC atau kooperatif terpadu baca dan menulis. Langkah-langkahnya: yang pertama, membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen. Kemudian yang kedua, guru memberikan wawancara atau briefing sesuai dengan topik pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana atau clipping dan ditulis pada lembar kertas. Kemudian yang keempat, mempersiapkan presentasi atau membacakan hasil kelompok. Kemudian yang kelima, guru membuat kesimpulan bersama. Kemudian menutup. Nah, kemudian K, inside outside circle atau lingkaran kecil atau lingkaran sampai lingkaran besar. Nah, ini buat kartu ukuran 10 x 10 cm dan isilah ciri-ciri atau kata-kata lainnya yang mengarah pada jawaban atau istilah pada kartu yang ingin ditebak. Nah, buat kartu ukuran 5 x 2 cm untuk menulis kata-kata atau istilah yang mau ditebak, kartu ini nanti dilipat dan ditempel pada dahi atau diselipin di telinga. Nah, langkah-langkahnya: jelaskan TPK atau materi kurang lebih 45 menit. Kemudian yang kedua, suruhlah siswa berdiri di depan kelas dan berpasangan. Yang ketiga, seorang siswa diberi kartu yang berukuran 10 x 10 cm yang nanti dibacakan pada pasangannya. Seorang siswa yang lainnya diberi kartu yang berukuran 5 x 2 cm yang isinya tidak boleh dibaca. Nah, itu dilipat, kemudian ditempelkan di dahi atau diselipkan di telinga. Yang keempat, sementara siswa membawa kartu 10 x 10 cm membacakan kata-kata yang tertulis di dalamnya, sementara pasangannya menebak apa yang dimaksud dalam kartu 10 x 10 cm. Nah, jawaban tepat bila sesuai dengan isi kartu yang ditempelkan di dahi atau telinga. Nah, untuk nomor 5, apabila jawaban tepat sesuai yang tertulis di kartu, maka pasangan itu boleh duduk. Bila belum tepat pada waktu yang telah ditetapkan, boleh mengarahkan dengan kata-kata lain, asal jangan langsung memberi jawaban. Nah, contoh kartu. Perusahaan ini tanggung jawabnya tidak terbatas, dimiliki oleh 1 orang. Nah, strukturnya organisasi tidak resmi bila untuk dimiliki atau diambil sendiri. Nah, siapa aku? Nah, jawabannya perusahaan atau perseorangan. Nah, yang ke N, word square. Nah, medianya itu buat kotak sesuai keperluan dan buat soal sesuai TPK. Langkah-langkahnya:
sampaikan materi sesuai TPK. Yang kedua, bagikan lembaran kegiatan sesuai contoh. Yang ketiga, siswa disuruh menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai jawaban. Yang keempat, berikan poin setiap jawaban dalam kotak. Nah, contoh soal ya, yang pertama, sebelum mengenal uang, orang melakukan pertukaran dengan cara bla 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 bla. Nah, kita cari kata jawabannya barter. Nah, kita cari kata barter di dalam kotak yang berisi huruf bebas tadi. Barter kita arsip. Nah, demikian tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.